Nah, sekarang daging sapinya, ini daging sapi yang sudah dipanggang tadi ya. Halo sahabatku, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, kali ini saya mau memasak brown stock atau kaldu sapi. Brown stock ini nantinya bisa kita buat menjadi bermacam-macam saus. Misalnya black pepper sauce, saus untuk steak, saus untuk Swedish meatball. Karena ini adalah the mother of sauce. Jadi kalau orang bule itu ini adalah saus yang paling dasar yang nanti dicampur ini campur itu bisa menjadi bermacam-macam saus. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Dan berikut ini adalah bahan-bahannya sahabatku. 500 gram daging sapi cincang, 200 gram bawang bombay, 300 gram batang seledri, 400 gram wortel, 50 gram tomato paste atau pasta tomat, 2 lembar bay leaf, 1 sendok teh thyme, 50 gram butter, 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh garam, dan 50 ml olive oil. Mari kita mulai memasaknya. Kita mau potong bawang bombaynya. Jadi bawang bombay ini kita potong kayak gini sahabatku. Nah, potong kotak-kotak gini ya. Ini namanya mirepoix. Jadi kalau masakan Eropa, masakan Perancis, ini adalah 3 bahan ini: wortel, bawang bombay, dan batang seledri besar. Ini kalau dipotong-potong kayak gini nih namanya mirepoix. Jadi bahan dasar untuk membuat kaldu sapi sahabatku. Tuh potongnya segini. Kita singkirin dulu segini. Nah wortelnya kita potong 2. Nah lalu potong gini. Ini dibelah 2. Nah sekarang batang seledrinya mau kita potong juga. Jadi enaknya sih pakai seledri yang gede gini sahabatku. Jangan pakai seledri untuk masak sop ya, karena rasa dan aromanya berbeda. Mirepoixnya ini kita beri olive oil sedikit, sekitar 30 ml, dan tomato paste nya. Jadi ini adalah pasta tomat sahabatku. Lalu kita aduk rata. Kalau bahasa Malaysianya bilang digaulkan. Kita aduk rata kayak gini ya. Nah ini sudah merata. Kita pindahkan ke dalam loyang. Nah, daging sapinya kita masukkan ke dalam fry pan ini.
Saya mau taburkan garam di atasnya sedikit. Saya remas-remas. Sebetulnya lebih bagus pakai tulang sapi gitu sahabatku, pakai tulang iga gitu ya. Saya tidak punya tulang iga, jadi ini adalah daging sapi yang saya cincang. Nah, kita gepengkan kayak gini. Dan ini akan kita panggang di oven. Nah, kita panggang di oven. Daging sapinya juga mau kita panggang. Jadi ini untuk ambil aromanya sahabatku. Kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit. Supaya matangnya merata, mirpoanya ini mau saya aduk sebentar. Ini harum banget sahabatku. Kita aduk-aduk ya, supaya bagian bawahnya pun terpanggang sempurna. Ini ternyata 20 menit belum ada apa-apanya nih sahabatku. Harus panggang lebih lama lagi, karena ini harus kering airnya dan harus mulai agak kecoklatan. Kita masukin lagi, dan suhunya saya naikkan menjadi 200 derajat. Nah sahabatku, kita mau angkat mirpoanya. Lihat, ini udah harum banget. Dan sebenarnya ini bukan 20 menit sahabatku, ini sudah selama 40 menit. Dan ini daging sapinya tuh sudah mengkerut ya. Kita mau panaskan butter. Ini butternya terlalu banyak, saya ambil sedikit aja sahabatku. Tadi 50 gram, biar nggak terlalu berlemak ya. Tuh 30 gram aja deh butternya. Masukkan tepung terigu. Kita tumis tepung terigunya sampai benar-benar matang. Nah, sudah matang. Sekarang kita masukkan mirpoanya. Kita tumis lagi sampai harum. Nah, sekarang daging sapinya. Ini daging sapi yang sudah dipanggang tadi ya. Dan kita tambahkan air sebanyak 1,8 liter. Nah, ini kita masak dengan api kecil. Nah, kita masukkan thyme dan bay leaf-nya. Ini daun salam import sahabatku. Nah, ini akan kita simmer selama 2 jam. Nah, ini sudah 2 jam. Sudah 2 jam lebih bahkan. Kita mau lihat ya. Tuh, sudah kental banget nih sahabatku. Jadi kalau di simmer dengan api yang kecil, daging sapinya akan hancur, mengeluarkan sari-sarinya. Nah, supaya lebih awet,
saya kasih garam. Jadi kalau kita mau simpan nih untuk beberapa hari gitu ya, dikasihin garam supaya nggak gampang basi. Kita masak sebentar, lalu akan kita saring. Nah, ini saya angkat ampasnya. Jadi kalau orang bule, ampasnya ini nggak dimakan sahabatku, hanya diambil kaldunya aja. Kalau kita, ampasnya yang kita makan. Lihat sahabatku, nih kaldunya cakep banget. Tuh ya, seperti ini. Dan ini ampasnya akan saya peras supaya masih ada kaldu yang bisa kita ambil ya. Jangan langsung dibuang, sayang. Diperas dulu. Nah, ini dapatnya kurang lebih 1 liter sahabatku. Ini harum banget. Nah, ini kita saring sekali lagi. Ini kental banget, sangat bergizi, harum banget nih sahabatku. Jadi ini sari dari daging, sari dari sayur-sayuran sudah ada di sini. Nah, ini akan saya simpan di dalam kulkas. Nanti setelah dia dingin, minyak bagian atas ini akan menggumpal dan akan kita skim, kita buang. Nah sahabatku, ini sudah dingin, jadi minyaknya dia membeku di atas nih sahabatku. Minyak ini akan kita buang, jadi supaya sausnya nanti nggak terlalu greasy gitu ya. Sahabatku, brown stocknya sudah jadi. Ini adalah brown stock yang simple sahabatku, karena saya masak dengan menggunakan daging cincang. Jadi sebetulnya kalau brown stock itu dibuat dari tulang sapi yang ada sum-sumnya, itu akan jauh lebih gurih, jauh lebih kental. Tapi ini oke lah ya. Jadi kalau kita mau masak yang simpel di rumah, nggak repot-repot, masak sedikit, ya cukup segini dan nggak perlu lama-lama. Kalau yang sebenarnya itu butuh di simmer selama 12 jam gitu ya. Nah sahabatku, beef stock ini bisa kita pakai untuk jadiin brown sauce, untuk black pepper sauce, untuk Swedish meatball sauce seperti di video saya sebelumnya ya. Jadi sahabatku, semoga bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka, jangan lupa kasih like. Yang baru join, jangan lupa segera subscribe, nyalakan belnya, supaya setiap saya upload video, sahabatku mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini nggak bisa dicoba, karena kan kuah. Mesti dimasak ini, mesti dibikin saus. Nah, pastikan sahabatku
menonton video-video tentang saus di video berikutnya.